الهجرة رحلة هادينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an hudan wa rahmatan lil mu'minin wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطايا. Puja, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan kepada kita banyak nikmat. Jikalau kita hitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terbilang jumlahnya. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia ini dalam suatu agenda pengajian rutin mingguan. Semoga segala niat serta langkah kaki kita menjadikan keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, dan dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya, yaitu agama Islam, sampai di akhir kehidupan kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah berupa nikmat panjang umur serta nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Sampai pada detik ini kita berada di masjid yang mulia, Masjid Al-Mujahidin. Semoga niat serta langkah kaki kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak orang di luar sana
yang pada saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sakit ataupun ditinggalkan oleh orang yang dicintai, oleh orang yang dikasihi, oleh orang yang disayangi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga senantiasa diterima iman serta Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dari segala dosa-dosanya. Bagi yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Karena sejatinya setiap penyakit atau setiap musibah yang mengenai kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari segala dosa-dosanya. Kadang mungkin kita banyak dosa, atau mungkin seseorang dijatuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sebelum meninggal, sampai bertahun-tahun lamanya diuji oleh Allah dengan penyakit yang diderita. Mungkin juga Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dari dosa, proses pengguguran dosa. Jikalau kita sabar, jikalau orang tersebut sabar ketika mendapatkan ujian berupa penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Ma yasibul muslima, bahwa Rasul mengatakan ma yasibul muslima, tidaklah semata-mata musibah menimpa kepada seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin, baik itu kehilangan orang yang dicintai, kematian, atau sakit, atau kesedihan, atau mungkin kesusahan di dalam mencari nafkah, hatta syaukatu, atau mungkin kita lagi pergi kerja, ban kita kempes, kena paku, hatta syaukatu, atau mungkin kaki kita kesandung, hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu bihi min khotoya. Tidaklah semata-mata Allah Subhanahu wa taala yaitu menimpahkan kepada seorang hamba dari beraneka ragam musibah, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, karena sesungguhnya kita hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semampu mungkin kita sabar. Kenapa ujian hidup adalah ujian? Mampu atau enggak dengan kesabaran. Kalau kita mampu diuji dengan kesabaran, innallaha ma'as-sabirin, maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita mengharap surga hari ini, ketika kita hidup di dunia, sholat diperbaiki. Mari kita sama-sama sholat berjamaah di Masjid Al-Mujahidin. Yang mana kalau kita sholat di rumah, kalau benar bacaannya dapatnya 1 derajat. Tetapi kalau di masjid 27 derajat. Itu baru sholatnya yang dihitung, belum masuk masjidnya, belum diam di tempatnya di dalam masjidnya. Itu banyak pahala yang kita dapat ketika kita sholat berjamaah di dalam masjid. Bukan hanya sholatnya, tapi ketika kita masuk kita sudah dapat pahala. Ketika kita duduk juga sudah mendapatkan pahala. Diam di dalam masjid juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala berlipat ganda bagi orang yang sholat berjamaah. Ditambah dengan ngaji, yang mana pengajian kadang kita tidak merasa berdosa ketika kita meninggalkan pengajian. Padahal
pengajian adalah kewajiban, wajib. Sering kita diingatkan oleh guru-guru kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apal kita bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, diwajibkan bagi seorang mukmin baik laki-laki dan perempuan. Tapi ketika kita enggak ngaji, enggak ngerasa dosa kita, biasa aja. Padahal ketika kita enggak ngaji, kita dosa. Ketika kita enggak ngaji, kita berdosa, menyia-nyiakan ilmu agama. Kita tahunya enggak sholat dosa, padahal enggak ngaji juga dosa sama. Sebab ngaji adalah wajib. Wajib bukan hanya ketika kita masih remaja, tetapi sampai kita masuk ke liang lahat, ngaji tetap wajib. Enggak ada hukumnya sunnah, tetap wajib. Beda sama ceramah. Kalau ceramah kayak Muludan, Rajaban, itu pardunya dua, fardu kifayah. Kalau ngaji rutinan, itu namanya ngajinya wajib, fardu ain. Sebenarnya kalau ngaji itu berurutan kita ngaji. Alhamdulillah kita ngaji berurutan. Dari bab toharo, kemudian sholat. Sekarang macam-macam sholat. Kemarin kita bahas berjamaah. Kemudian sholat Jum'ah, kemudian sholat Id 2 hari raya. Sekarang kita akan membahas yaitu sholat kusuf, yaitu sholat gerhana. Dua kalau gerhana, ada gerhana bulan, gerhana matahari. Nah kalau kita meninggalkan ngaji tentu berdosa, tapi kita tidak merasa dosa. Inilah kita khawatir diciriin. Kalau kata itu diciriin sama malaikat Jibril, diciriin sama Allah. Kalau kata bahasa kitab itu dicap. Itu dicap apa namanya? Apa dicap? Distempel ya. Kalau dicap apa dicap? Distempel orang fasik, Pak. Tuh naudzubillah. Dicap sebagai orang fasik. Ya karena tidak melakukan dosa, tapi tidak merasa berdosa, sehingga dia melakukan dosa terus-menerus. Kadang kita pergi ke masjid atau kerja di jalan, kita lihat perempuan bohai, mata kita tetap aja melotot, ya, melotot aja, menikmati. Ustadz katanya itu, ya, menikmati itu ciptaan Allah, ya kun wae lah itu, ya nikmati. Tapi kadang kita tidak merasa berdosa, padahal itu adalah dosa yang tidak terasa, enggak sengaja. Itulah dosa yang tidak terasa. Kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Kadang ketika kita sehat, kita enggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tentang nikmat sehat. Tapi banyak melanggar perintah-perintah Allah. Ketika sakit baru kita sadar, oh iya, ternyata sehat itu penting, sehat itu berharga. Berharganya ketika kita sakit. Ketika sakit ingat mati. Ingat mati ketika sakit. Seharusnya kalau kita mengingat mati ketika kita sehat. Jangan ketika kita sehat, ketika kita sakit baru ingat mati. Kebanyakan orang ketika sakit baru ingat mati. Sehingga dia rajin ibadah, lebih tekun daripada ketika dia sehat. Banyak istighfar, banyak sholawat, wah istighfar mulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia sakit masalahnya, ingat sama mati, takut mati. Ya memang manusia itu takut mati, sebab sudah jelas di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Jum'ah, surah Al-Munafiqun. Ya, surah Al-Munafiqun setelah surah Al-Jum'ah. Qul innama, bahwa sesungguhnya, qul katakan oleh Muhammad, innama amwalukum, innama amwalukum,
Qul innal mauta. Qul, katakan oleh Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, kepada Rasul tuh, innal mauta yafiruna, yang kamu lari. Berarti kalau lari apa? Takut, nggak mau mati. Yafiruna minhu, dari kematian. Lari, takut dari kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, suatu saat akan datang kepadamu. Jadi tetap, biarpun kita nggak mau mati, tetap mati madat datang. Ibarat pohon mangga, kalau kita mau metik mangga, ya kita punya pohon mangga nih, ya. Kita lihat tuh di depan halaman ada pohon mangga. Mangganya lagi kecil, cuma ada satu-satunya. Kita liatin ya tiap hari. Tuh, sama. Oh, udah gede. Udah tua belum ya? Belum kayaknya. Ya gitu, udah belum tua. Akhirnya ketika udah tua, udah mau matang, diambil orang. Nah, gitu. Udah tua diambil orang. Padahal dari kita, dari kecil kita liatin terus, itu udah kecil-kecil. Ya dari kecil, masih kecil. 2 hari kita lihat lagi. Lah itulah umur kita. Umur kita itu selalu dilihat oleh siapa? Malaikat Israil. Bulak-balik mulu malaikat Israil. Kalau kelihatan udah lempeng, udah bosan ngelihat lagi, ya. Lihat malaikat Israil. Bulak-balik ke rumah kita, ngeliatin kita. Udah waktunya belum dipetik. Udah waktunya belum diambil. Begitu pula seperti mangga, udah waktunya belum. Ternyata diambil orang. Berarti itu namanya musibah. Jadi Allah mematikan atau memautkan seseorang itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada mungkin juga sebelum dipetik, dimakan, kalong dulu. Nah, itu biasanya, oh berarti diuji dulu. Sebelum mati diuji dulu. Dengan apa? Dengan penyakit. Bisa, kan gitu. Sebelum dia dipetik atau jatuh. Atau mungkin sampai habis. Berarti tinggal tulang doang. Barulah jatuh. Itu manusia. Meninggal dunia dengan cara yang berbeda. Ada yang sakit dulu. Ada yang tiba-tiba mati. Nah, itu diuji, itu macam-macam. Ada yang karena kecelakaan dan lain sebagainya. Itu cara Allah. Dan semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang sholat Id. Itu sholat Id 2 hari raya. Sekarang paslun wa sholatul kusufi. Ini pasal, ini bab menjelaskan tentang sholat kusuf lisyamsi, yaitu gerhana matahari. Wa sholatul khusufi lil qamari, dan sholat khusuf yaitu gerhana bulan. Kalau kusuf pakai kaf, itu kusuf berarti gerhana matahari. Kalau pakai kho berarti gerhana bulan. Ada kusuf, ada khusuf. Nah, bedanya ka sama kho. Nah, jangan beda mustaqim sama mustaqim. Nah, beda. Atau maliki, ada maliki, beda juga maknanya. Atau ihdina, ada ihdina, itu beda juga maknanya. Maka hati-hati kalau kita membaca surah Fatihah ketika kita sholat. Kalau kita memang tidak mampu atau kita belum fasih, belajar. Nggak fasih, makmum. Ya, udah makmum ngikutin imam. Kalau makmum ngikutin imam, biarpun nggak fasih, ya ada imam yang tanggung jawab. Tapi tetap makmum baca Fatihah. Yang nggak baca Fatihah itu orang yang sholatnya masbuk, ya, orang yang sholatnya masbuk. Yang sholatnya masbuk tuh baru ditanggung sama imam. Belakangan mau ruku dia baru datang, itu tuh yang ditanggung sama imam.
Fatihahnya. Lah kalau dia sholat dari awal lupa baca Fatihah, kan udah jelas. Fawailul lil musolli. Nah, iya kan itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang gimana yang celaka? Yang lalai. Lalai bagaimana? Lalai di dalam mengingat Allah. Lalai di dalam bacaan sholat Fatihah. Sehingga dia ketika sholat pikirannya kemana-mana. Sholat pikirannya kemana-mana. Lupa baca Fatihah. Ya, sampai dia lupa, makmum sampai lupa baca Fatihah. Maka Fatihah bagi seorang makmum jangan sampai lupa. Jangan ngedengerin imam dia sendiri nggak baca Fatihah, jangan sampai begitu. Baca Fatihah. Kalau rukun sholat mah masing-masing, ya. Kalau ada kekurangan baru ditanggung jawab sama imam, gitu. Tapi kalau rukunnya dilaksanakan masing-masing, nggak bisa rukun itu ditanggung jawab oleh semua imam semuanya. Ada keutamaan di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah hanya mendapatkan itu keutamaannya itu 27 derajat. Kita bacaannya jelek, kita berjamaah, ya dapat pahala 27 derajat karena kita sholat berjamaah. Berarti bacanya tetap baca Fatihah tetap dibaca. Yang wajib aja lah dulu, ya. Kalau Fatihah, imam Fatihah dengerin. Setelah imam selesai baru kita baca Fatihah. Ketika Allahu Akbar, dengerin dulu Allahu Akbar sampai selesai. Jangan baru Allahu Akbar kita ngikut juga. Allahu Akbar bareng, ngebarengin imam. Itu banyak kejadian. Setiap masjid banyak yang ngebarengin sama imam, makruh. Ya makruh. Yang boleh bareng cuman satu. Amin. Ya, cuman amin doang yang boleh bareng. Ketika waladdallin baru tuh bareng tuh. Amin. Selain itu gak boleh bareng. Niat imam dulu. Kalau imam udah niat, udah takbiratul ihram sempurna, takbiratul ihramnya sempurna. Allahu Akbar baru makmum. Ini banyak kan di kita, enggak di masjid mana sama, ya sama. Kadang saya juga bingung ngaji, ya apakah emang nggak manfaat ilmunya kan gitu. Ngaji, tapi tetap aja gitu. Tahu kalau ngebarengan imam itu hukumnya makruh, yang boleh bareng cuma satu. Apa tuh? Amin doang. Yang lainnya nggak boleh bareng. Ruku nggak boleh bareng. Tunggu dulu, Allahu Akbar. Baru makmum gitu, baru makmum. Sami Allahu liman hamidah, baru makmum. Jangan bareng. Ini mas sami Allahu liman hamidah bareng sama imam, berdirinya bareng. Karena udah dari kecil udah sholat apal. Jadi kadang-kadang duluin. Imam belum salam, dia mau udah salam. Imam baru satu salam, dia mau udah dua. Karena hebat banget ya, udah apal. Gitu. Imam salam baru satu, assalamualaikum warahmatullah. Dia udah dua, udah dua. Sholat ada yang namanya tumanina. Tumanina itu berhenti sebentar. Jangan keburu-buru. Rukunya kudu sempurna. Jadi walaupun nggak baca, nggak baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Bapak sempurna tuh. Rukunya dapat sah sholatnya. Tapi kalau rukunya nggak sempurna, Bapak baca dari pertama berdiri, ya langsung aja nih Subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim Allahu Akbar, belum begini ya. Dari ke sini dia Allahu Akbar subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim belum sempurna rukunya, belum tumaninah. Yang wajib itu tumaninahnya sama ruku, bukan bacaannya, bukan bacaannya mah sunnah
sunnah hayat. Kan udah jelasin. Niat takbir berdiri ruku tumanina. Tuh, niat takbir berdiri ruku. Niat takbir berdiri baca Fatihah ruku tumanina. Tuh. Ruku tumanina. Walaupun hanya sebentar. Jangan cuma megang dengkul doang, tapi enggak tumanina. Ada orang megang dengkul doang, cuma begini doang tuh. Udah. Jadi enggak berhenti. Enggak berhenti. Itu enggak tumanina. Maka perlu tumanina, apalagi yang disebut sholat khusuf. Sholat khusuf lama. Sholat khusuf itu lama. Kita bahas, kita secara singkat aja. Cepetin ya waktunya. Sunnatun muakkadatun. Hukum dari sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, adalah sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah. Fa'in patatis sholat, fa'in patat hadihis sholatu. Apabila seseorang tidak melaksanakan sholat gerhana, nih, lam tukdo, tidak usah mengkodo, karena sunnah. Sunnah apa tadi? Yaitu sunnah muakkad. Sama sunnah muakkad, sholat taraweh, sunnah muakkad. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah muakkad. Sholat istisqa muakkad. Gerhana muakkad. Dan sholat yang mengiring 5 waktu 10 rakaat itu adalah muakkad. Lam tukto, apabila tidak melaksanakan sholat gerhana, lam tukto, tidak usah mengqadha. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamar raka'ataini. Kita singkat waktunya, sudah mau isya. Dan seseorang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan atau gerhana bulan itu berapa rakaat? Raka'ataini, yaitu dua rakaat. Yuharrimu niyatis sholatil kusuf, yaitu mengucapkan takbiratul ihram setelah niat sholat kusuf. Usolli sunnatal khusufil qamari mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pernah sholat kusuf di Masjid Mujahidin pernah. Sholat kusuf. Sholat gerhana apa tuh? Gerhana bulan. Gimana caranya? Nah, ini caranya nih. Summa ba'dal ibtitah. Baca dulu ibtitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira, sampai selesai. Baca doa ibtitah. Wa ta'udzu. Kemudian membaca ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqra'ul Fatihata. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Kemudian baca apa lagi? Baca surah. Surah apa? Al-Baqarah. Berapa? 80 ayat. Membaca surah Al-Baqarah. Kita nggak pernah baca surah Al-Baqarah. Ya, 80 ayat sholat. Wah, jengker itu mah. Ya, paling berapa? Ya, minimal ayat kursi dah. Sholat gerhana itu beda sama sholat Idul Fitri, Idul Adha. Gerhana, kalau sholat gerhana, kalau menurut BMKG gerhana di setiap kota ini gerhana. Tetapi di Jawa Lintah, langit terang nggak ngelihat gerhana. Kudu ngelaksanain nggak tuh? Kagak, nggak tidak melaksanakan kalau tidak melihat. Kalau tidak melihat, tidak usah melaksanakan. Kata BMKG jam sekian, jam 8 gerhana. Kita sholat aja gerhana. Ternyata gerhana di kita jam 9. Lah kita sholat apa tadi? Kadang-kadang begitu. Itu kejadian tahun yang lalu. Gerhana matahari. Gerhana belum terjadi, ya udah sholat. Gerhana baru muncul, sholatnya udah-udahan. Sholat gerhana itu bacaannya panjang, makanya sampai gerhananya selesai. Kita mah apa? Pengen selfie dulu.
Ya, selfie ada gerhana matahari, kan gitu. Setelah baca surah, ya, wayarka'i, kemudian ruku, Allahu Akbar, baca tasbih. Tasbihnya biasanya 3, sekarang mah 30. Yo, biasanya 3, sekarang mah jadi 30, agak lamaan, atau 7-11 lah gitu. Agak lama. Yarfa'i, kemudian bangun dari ruku, namanya apa tuh? I'tidal, yarfa'i ra'sahu minar ruku. Summa ya'tadilu, summa yaqra'ul Fatihah, baca lagi Fatihah sanian yang kedua. Kemudian baca surah lagi, ya, lanjutin tuh Al-Baqarah. Bagi dua lah Al-Baqarah atau surah Yasin, ya, bagi dua. Atau surah apalah gitu, bagi dua. Kadang-kadang kita mah pakainya surah apa biasanya? As-Syams, ya, As-Syams. Wasyamsi wa duhaha, boleh. Ya. Kalau gerhana matahari. Atau Al-Qamar boleh. Atau pakai surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Biasanya itu kalau di kampung-kampung. Wa qira'ataini wa ruku'aini. Jadi membaca Qur'annya 2, membaca Fatihahnya 2, baca surahnya 2, rukunya 2. Wa ruku'aini tuh. Wa'ta dilaini, i'tidalnya juga 2. Wasujudaini, sujudnya juga 2. Wa hada makna qaulihi fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat itu begini, niatnya usolli sunnatal khusufil qamari mustaqbilal kiblati, rakaat ini mustaqbilal kiblati, ada an makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, Allahu Akbar kabirul hamdulillah katsirun wa subhanallahi berkata wa asila inni wajhatu wajhi lillahi, terus sampai selesai. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sampai selesai waladdallin, amin. Baca surah, ya, boleh surah As-Syams, wasyamsi wa duha, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, sampai selesai. Kemudian Allahu Akbar, ruku. Setelah ruku baca tasbih biasa aja, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, biasanya 3, sekarang 11 atuh, ya, agak banyak kan, 11. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi tangannya, ya. Kemudian baca lagi surah Al-Fatihah. Bismillah, ta'ud lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Sampai selesai. Allahu Akbar. Baca lagi tuh, ya, 11 atau lebih sedikit. Yang tadi 11 sekarang 7, ya. Atau sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Allahu Akbar. Dan rakaat kedua juga gitu, ya. Jadi rukunya 2, Fatihahnya 2, rukunya, surahnya 2, rukunya juga 2. Gitu. Itulah yang namanya sholat gerhana. Kalau kita belum pernah, agak kagok gitu. Agak kagok kalau belum pernah, kagok. Sholat tasbih aja kalau kita nggak biasa, kagok. Sholat tasbih atau mengamalkan sujud tilawah yang jarang, itu juga kagok. Ya, sujud tilawah kagok juga. Karena nggak biasa. Makanya sebelum sujud tilawah itu eloknya seorang imam itu
menginformasikan dulu kepada makmum bahwa pada sholat Isya sekarang ini kita akan mengadakan sujud tilawah setelah bacaan ini. Langsung sujud, kemudian bangkit dari sujud, langsung berdiri, barulah ruku lagi. Ya, gitu, barulah ruku. Wa fi kulli rakaatin ruku'ani, yaitu ruku'ani, ruku yang kedua, yang rukunya 2 kali. Yatilut tasbih, memanjangkan tasbih, bukan tasbihnya yang panjang, tetapi banyak, ya. Jangan salah persepsi. Kadang kita panjangkan sujud yang panjang, bukan sujud. Ini sama ini, ya. Niyatilu ruku'ani, dipanjangkan rukunya. Kalau ruku bisa nggak dipanjangin? Nggak bisa. Tapi kalau sujud merangkak bisa panjang. Yang dipanjangkan itu apanya? Bacaannya. Ada orang pemahamannya. Panjangkan ruku, sujudnya panjang gitu. Wah, iyalah. Daprok, itu namanya kepanjang. Itu bukan sujud yang panjang, tetapi bacaannya perbanyak. Yang tadinya 3 jadi 5, 7, 9, 11 gitu. Itu pun kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah makmum jadi imam nih, jangan sekarang imamah. Ini jadi imam, sholatnya kayak sendirian. Sendiri aja kagak begitu, jadi imam. Tasbihnya berapa? 11. Jadi imam kagak bangun-bangun ini. Udah lihat lagi, jangan disamain, ya. Yatilu tasbih, baca tasbih yang banyak. Dunas sujud. Ya, beda dengan sujud. Ya, kalau sujud lebih sedikit. Selanjutnya wayaktubu ba'dahuma, yaitu ada khutbah setelah sholat gerhana. Ada khutbah setelah sholat gerhana, khutbataini, 2 khutbah. Ka khutbatil jum'ati fil arkan wasyurut. Nah, jadi khutbahnya sama seperti dalam khutbah Jum'ah, baik dalam rukun maupun syaratnya sama seperti dalam sholat Jumat, rukunnya sama, kemudian duduk di antara 2 khutbah ya sama, khutbataini. Kemudian dalam khutbahnya menjelaskan tentang apa? Ala taubati minad dunubi. Jadi menyampaikan khutbahnya itu agar jamaah ini bertaubat kepada Allah dari segala dosa gitu. Ini penyampaian materi khutbahnya. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Selanjutnya yaitu sholat istisqa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pengajian kita kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan keberkahan umur kita, rezeki kita, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا